Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mas Prong di Prongos Channel. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tipis-tipis permainan catur yang melegenda, memorable dan pastinya spektakuler pada tahun 1800-an. Tepatnya pada 1852 antara Adolf Anderssen melawan Jean Dafrenz. Adolf Anderssen adalah pria berkebangsaan Jerman, lahir pada 6 Juli tahun 1818. Ia adalah seorang guru matematika. Ketika permainan ini terjadi, ia dianggap sebagai pemain catur terbaik di dunia dengan elo rating 2600, hingga akhirnya dikalahkan oleh Paul Morphy pada tahun 1858. Jika teman-teman kenal dengan pembukaan pion A3, ya itu pembukaan Anderssen, ialah pencetusnya. Sementara Jean Dafrenz, ia juga berasal dari negara yang sama, yaitu Jerman. 14 Februari 1829 adalah tanggal lahirnya. Ia juga merupakan murid dari Anderssen. Nah, buat teman-teman, adakah yang pernah mendengar dengan pertandingan evergreen? Jika kalian pernah mendengar tapi tidak tahu yang mana pertandingan itu, berarti kalian berada pada video yang tepat. Ini dia permainan evergreen 1852. Adolf putih, Jean hitam. Adolf membuka permainan dengan pion E4, dibalas Jean pion E5. Putih kuda F3, hitam membalas kuda C6. Adolf mengembangkan gajah terang ke C4, hitam gajah gelap ke C5. Anderssen bermain dengan sangat agresif. Ia memajukan pion B ke B4. Pembukaan Itali variasi Evans Gambit. Rata-rata yang melakukan pembukaan seperti ini berakhir dengan kemenangan. Gajah hitam memukul pion, lalu putih pion C3 mengancam gajah. Gajah pergi ke A5, putih menawarkan pertukaran dengan pion ke D4. Penawaran diterima dan putih rokade pendek. Itu berarti pion putih D4 bukanlah penawaran pertukaran, tetapi pengorbanan. Tapi jika teman-teman dalam permainan menemukan pola seperti ini, jangan sekali-kali memakan pion C3, karena setelah memakan, menteri putih akan ke B3, mengancam pion lemah di F7. Lalu langkah terbaik hitam adalah membawa menterinya ke F6. Putih langsung membawa gajah gelapnya ke G5 mengancam menteri. Bisa juga kuda yang dibawa ke G5 menambah tekanan di pion lemah F7. Dan ini pola serangan yang mematikan teman-teman, sehingga Jean tidak memakan pion itu, tetapi pion melanjutkan langkah ke D3. Tetap saja Anderssen membawa menterinya ke B3 mengancam pion lemah di F7, sehingga memaksa menteri hitam keluar ke F6. Pion putih E5 mengancam menteri, dan menteri hitam geser ke G6. Anderssen membawa bentengnya sejajar dengan raja hitam di E1, dan hitam mempertebal kekuatan dengan membawa kudanya ke E7. Selain melindungi raja, kuda hitam ini juga berfungsi untuk memberi jalan terhadap rajanya melakukan rokade pendek. Namun sebelum rokade dilakukan, gajah gelap Anderssen sudah menekannya ke A3, sehingga hitam memilih mengancam gajah terang putih dengan pion ke B5. Tanpa babi bu, menteri putih memukul, lalu benteng hitam ke B8 mengancam keberadaan menteri. Menteri pergi mengamankan diri ke A4. Dilanjutkan gajah gelap hitam ke B6 mengamankan diagonal raja putih. Kuda putih pergi ke D2. Dan lihatlah posisi sekarang teman-teman. Putih semua perwira sudah keluar siap menyerang.
benteng tertaut, dan raja dalam kondisi yang aman. Sementara hitam masih belum selesai melakukan tugasnya untuk penataan perwira dalam opening. Bahkan rajanya pun belum diamankan. Ingatkah teman-teman dengan pernyataan bahwa dalam pertandingan catur, siapa yang berhasil menata perwiranya terlebih dahulu, maka ialah yang akan menang. Jika mengacu dengan pernyataan tersebut, maka Adolf Anderssen lah yang akan memenangkan pertandingan ini. Oke, lanjut. Sampai di sini hitam masih belum juga lugir. Ia lebih memilih memainkan gajah terangnya ke B7. Walaupun langkah ini bagus juga ya teman-teman, karena secara tidak langsung ia mengancam ke arah pion G2. Tetapi keamanan raja adalah yang utama. Kini kuda putih ke E4 menutup perlindungan menteri terhadap pion D3, sehingga gajah terang putih bisa memakannya. Dibalas hitam, menteri ke F5 menekan pion E5 2 kali. Langsung saja gajah putih pukul pion D3. Dan sampai di sini menteri hitam harus kabur, karena jika tidak, kuda ke D6 atau ke F6 adalah skak menteri. Sehingga menteri hitam memilih tetap mengancam pion E ke H5. Dengan putih menggerakkan kuda ke G3 mengancam menteri sekaligus benteng melindungi pion E5 adalah gerakan yang sangat bagus. Tetapi Adolf Anderssen melihat hal yang lain, tentunya lebih bagus. Ia memilih menggerakkan kuda langsung ke F6, skak menteri. By the way, ini langkah pengorbanan ya teman-teman. Sehingga hitam langsung gercep pukul kuda dengan pionnya. Pion E5 langsung membalasnya. Sekarang kuda hitam di E7 terancam 3 kali oleh benteng, gajah, dan pion. Otomatis kuda tidak bisa pergi karena terkena kunci oleh benteng. Jika teman-teman menjadi hitam, apa yang akan teman-teman lakukan? Di sini Jinda Friends menemukan langkah yang istimewa. Wow, jika Adolf Anderssen salah sedikit saja akan menjadi sangat berbahaya. Pion putih F2 terpaku oleh gajah. Pion putih G2 terpaku oleh benteng, mengakibatkan kuda di F3 menjadi gratis dan mengancam skak mat di G2. Jika putih melindungi kuda dengan gajah di E4, maka menteri akan ke H3. Lalu jika pion putih G2 ke G3, maka benteng akan mengorbankan diri memakan pion tersebut. Setelah dimakan balik oleh pion H, kini dipukul lagi oleh menteri. Pion F2 tidak bisa memakan karena terpaku oleh gajah. Sehingga kondisi seperti ini akan sangat membuat raja putih begitu kritis. Oke, kita kembali. Jika teman-teman menemukan langkah terbaik, maka langkah terbaik itu apa? Silahkan mencoba dengan pause video ini. Ya, selamat buat teman-teman yang menjawab dengan benar. Adakah di antara kalian yang melihat langkah ini sekilas seperti langkah biasa-biasa saja, malah nampak seperti blunder dengan membiarkan menteri memukul kuda? Tapi lihatlah seterusnya teman-teman. Menteri hitam memukul kuda. Ancaman skak mat oleh hitam nampak di depan mata. Dibalas putih, benteng memukul kuda E7. Kuda hitam balas pukul benteng. Dan lagi-lagi Adolf Anderssen menemukan langkah yang super istimewa lagi, dengan membawa menterinya memukul pion di D7 skak. Langkah pengorbanan ini tentu disambut baik oleh hitam. Raja memukul menteri. Lalu gajah terang putih ke F5 double skak oleh benteng dan gajah. Jika raja pergi ke C6, maka skak mat satu langkah dengan gajah ke D7. Sehingga satu-satunya pilihan jalan buat raja hitam adalah ke E8. Dilanjutkan dengan skak di D7. Jika raja hitam pindah ke D8, maka pion pukul kuda D7 adalah skak mat.
Jika Raja ke F8, gajah gelap putih pukul kuda di E7 juga skakmat. Dan langkah yang kedua itulah yang menjadi langkah pilihan Cinta Friends. Raja F8 dan gajah pukul kuda di E7 skakmat. Bagaimana partai ini menurut kalian? Di masanya ini adalah partai terbaik, bahkan sampai diabadikan. Setujukah kalian jika partai ini menjadi partai terbaik sepanjang masa? Oke, baiklah. Inilah pertandingan evergreen yang begitu memorable. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan sungkan-sungkan jika ingin mengkritik, memberi saran, maupun ingin memberi masukan. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih sudah menonton, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.